Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog langsung di acara IMOS Plus 2023 di hari pertama. NJS merilis dua varian. Cuman untuk kesempatan di vlog yang pertama ini kita akan bahas produk pertamanya dari NJS, yaitu NJS Kairos GT. Ini dia teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat ya. Secara umum teman-teman bisa lihat ya produknya seperti ini, dan NJS itu merilis dua varian pada dasarnya ya. Kayak gini nih adalah varian grafis ya. Itu price-nya saya lihat dulu. Price-nya itu mulai dari harga Rp739.000 untuk yang ini. Sementara untuk yang versi yang warna solid ya, jadi nggak pakai grafis gitu, harganya Rp689.000. Dan kita lihat nih ya. Secara umum ya, kebetulan ya di samping itu tuh ada kayak NJS yang Kairos yang generasi pertama, walaupun ini yang versi karbon gitu ya. Dan kita bisa lihat yang hadir pertama itu perubahannya adalah yang paling gampang kelihatan adalah di ventilasi teman-teman sekalian. Kalau di Kairos yang versi pertama itu ventilasinya tuh satu di depan ya, kayak gini nih. Nah ini nih ya, dari di depan gitu ya. Sementara untuk Kairos GT atau GT itu berada di sebelah kanan dan kiri, atau bisa lainnya sepasang gitu ya. Dan nih teman-teman sekalian, mekanisme buka tutup dari ventilasi atas, dan di tengah tuh nggak ada. Di tengah nggak ada. Dan kita bisa lihat lagi ke belakang ya. Nah, kebetulan ini grafis jadi agak sedikit tersembunyi ya daerah ventilasinya. Dan ini kalau misalkan kita bisa bandingkan dengan yang versi yang pertama, secara umum ventilasinya sama, dua ya, atas bawah, termasuk juga di daerah spoiler. Cuman untuk yang Kairos GT itu bagian atasnya itu dibuat lebih panjang ya, lebih panjang bila dibandingkan dengan Kairos yang generasi pertama ya, baik itu versi 1 dan versi 2. Dan juga kalau menurut saya bagian spoiler belakangnya juga dibuat lebih sporty sih, lebih panjang gitu, dan lebih agak sedikit turun. Dan yang ini yang penting juga nih teman-teman sekalian ya, kalau kita bandingkan ya Kairos yang versi pertama dengan versi ini, dari awalnya udah kelihatan bahwa memang secara dimensi itu dibuat lebih compact, lebih kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian pakai ya, diperkirakan ini tidak membuat secara dimensi itu jadi kayak terlalu berlebihan, terlalu gede lah gitu ya. Dan salah satu update yang juga penting adalah di bagian ratchetnya ya. Kairos GT atau Kairos generasi terbaru itu dia nih menariknya nih teman-teman sekalian ya. Ada beberapa step ya, ada 3 step translasi dari atas ke bawah. Sementara seperti kita ketahui generasi pertama dari Kairos itu nih ya, seperti ini nih ya. Kalau generasi pertama dari Kairos itu kan ngelos ya. Dia hanya mengandalkan friksi aja ya, atau mengandalkan dari ya friksi gitu artinya ya. Hambatan gulirnya di sini sehingga dia tuh bisa ngepas. Tapi kalau untuk yang Kairos yang GT, dia dibuat sudah 3 step. Jadi kita bisa full ke atas, tengah, ataupun kunci di bawah. Nah itu ya. Dan secara umum dia tuh dibuat ya walaupun kelihatan sama, namun memang secara umum dia beda. Kayak misalkan untuk yang GT, untuk yang visor-nya itu bagian atas itu dibuat agak sedikit melengkung ke dalam. Dan ini memang salah satunya juga menjadi bagian dari upaya NJS untuk bisa menahan air hujan ya pada saat dipakai untuk masuk ke dalam. Dan kita bisa lihat juga di sini detail dari karetnya ya, dibuat lebih keluar, dan ini memungkinkan agar proses untuk nahan airnya juga lebih maksimal. Nah di sini, dan untuk bagian bawahnya juga nih teman-teman sekalian ya, sama ya kalau kita lihat sini, namun dia tetap dibuat agak sedikit keluar, namun di sini lekukannya beda teman-teman sekalian. Dan ini menyebabkan bahwa teman-teman sekalian yang pakai Kairos lama itu nggak bisa pakai in ratchet dan juga visor. Jadi ini memang benar-benar independen banget. Nggak bisa seperti kayak Kairos generasi pertama dipakein ratchet versi 1 dan versi 2 yang bisa ditukar pakai ya. Kalau di sini nggak bisa ditukar pakai teman-teman sekalian. Jadi ratchet ini dan visor ini tuh nggak bisa dipakein ke yang Kairos yang ini. Dan satu tadi ya, secara umum dimensinya juga lebih kecil ya, dibuat lebih compact kayak gitu. Untuk bahan ya, kita bisa lihat di sini secara umum memang ada peningkatan sih kalau saya lihat ya, peningkatan dari kualitas bahan. Ini tuh lebih kayak, kalau ini tuh kalau kita pegang tuh masih agak kayak yang lebih kasar ya,
kasar, dibuat walaupun halus tapi dia pori-porinya gede banget di sini kelihatan. Nih ya, terasa ya. Teman kalau di sini pori-porinya udah lumayan lebih halus. Ya, halusnya sama, cuman di sini pori-pori gede, di sini pori-pori lebih halus. Bagian dalam juga gitu loh teman-teman sekalian. Dan dia itu menggunakan wearable glasses-nya lebih menarik. Kalau dulu itu dia modelnya adalah dikasih ginian doang gitu ya. Tapi kalau di sini dia dikasih kayak logo kacamata di samping sini. Ini menarik nih, serius. Kalau menurut saya, serius ya. Kita bisa lihat di sini dan tetap sama di bagian bawah ya. Stopper dari visor di bagian bawah. Dibuat kayak gini ya. Dan ada kayak nih teman-teman sekalian ya, ada kayak tonjolan untuk bisa mengunci visor. Nah, kuncinya di sini. Visornya sendiri sudah pin lock ready. Ini udah ada disiapin ya, lubang-lubang untuk visornya. Dan balik lagi apa ya, Nuk ya? Nih kita bisa lihat di sini ya. Bobotnya itu 1400 plus minus 50 gram, bergantung pada jenis ukuran sepertinya ya. Kalau ini untuk size M ya. Dan dia sudah SNI. Nah, ini dia SNI-nya teman-teman sekalian ya. Dan ini untuk yang versi yang grafis sih saya pikir warnanya luar biasa sih ya. Luar biasa atraktif banget ya. Biru campur Tosca, campur hitam, campur merah dengan tulisan Kairos di bagian belakang dengan warna putih dicampur merah juga. Wah, luar biasa. Ya. Dan ininya juga dibuat lebih ada serasa kayak ducktail juga ya di sini. Jadi nggak terlalu lancip banget sih, dibuat agak sedikit tumpul di bagian belakang. Yes. Wow, ini namanya Kairos GT Elemento. Luar biasa sih, cakep nih kalau yang ini. Ya. Dan pakaiin ya. Ini versinya M nih, ntar kita cobain. Dan ini nih visornya juga kalau menurut saya sih dibuatnya menarik ya, karena dia agak gini ya, clear iridium nih. Mereka bilangnya clear iridium. Jadi kalau iridium biasa itu teman-teman itu nggak kelihatan ya benar-benar opacity-nya, tapi kalau di sini iridiumnya bagian dalamnya masih kelihatan. Ini menarik nih. Jadi mungkin semacam iridium tapi dia lebih opacity-nya ya. Saya akan cobain. Nih, teman-teman sekalian. Nih, untuk yang ini dia menggunakan micromatic. Micromatic ya? Oke, namanya micromatic ya. Micromatic. Ini versi M ya. Kepala saya sih sebenarnya lingkarannya tuh 59. Ini 5758. Beda 1 cm. Coba kita lihat, pas apa enggak? Saya juga bingung. Kepala saya tuh asli 59 loh. Tapi di sini yang M itu masih agak sedikit longgar. Nih, pakai kacamata ya, beneran ya. Dengan sistem wearable glasses jadi disiapin kayak tunnel ya di sini ya, buat masukin gagang kacamata. Nyaman banget sih. Tapi kalau saya sih merasa ini kayak kurang tight. Ini padahal udah M loh. Mungkin saya harus pakai yang S kali ya. Padahal kepala saya tuh 59. Ini menarik nih. Ntar kita akan lihat yang versi S gitu ya. Yuk, tapi yang pasti adalah teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini pada saat ditutup. Nah, Kairos ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Gambar muka saya masih agak kelihatan kan ya, secara umum ya, karena memang dia menggunakan clear iridium. Ini yang beda dengan iridium biasa. Menarik. Nih, bukanya juga gampang. Asli saya juga bingung. Ini M tapi kepala saya yang biasanya pak 59 itu masih cukup kuat. Nanti kita akan cobain juga mungkin yang S kayak apa bentuknya. Cuman kalau menurut saya, teman-teman sekalian, itu memang salah satu catatannya adalah memang benar-benar harus cobain dulu gitu ya. Pasin dengan kebutuhan dan juga sesuaikan dengan ini lingkar kepala teman-teman sekalian. Ini aja saya lingkar kepala 59 dipakein M yang 5758 ternyata masih agak sedikit loose. Saya butuh yang agak sedikit tight sih. Gitu. Itu aja sih kalau menurut saya sih Kairos yang ini sih benar-benar sebuah peningkatan atau update yang benar-benar menarik dan juga bagus ya secara umum. Dia masih single visor, jadi nggak ada visor kedua. Dan ini kalau menurut saya jauh lebih bagus kalau buat saya, karena saya ingin lebih mementingkan daerah bagian depan kepala saya, karena nggak pengen ada rongga di sini kalau buat saya sendiri pribadi. Karena memang visornya sendiri udah iridium, jadi udah cukup adem kayak gitu. Balik lagi
menurut saya Kairos GT ini merupakan salah satu peningkatan atau update yang benar-benar luar biasa signifikan dari seri NGS Kairos series yang dirilis pertama kali. Banyak banget sih, mulai dari dimensinya lebih bagus gitu ya, terus habis itu kualitas dari inner ya, gitu, inner juga bagus. Terus habis itu visornya juga lebih bagus, ratchetnya lebih bagus. Terus aerodinamikanya juga menurut saya sih lebih ramping dan lebih aerodinamis. Terus kehadiran beberapa detail-detail ventilasi juga lebih menarik dan lebih baik lah menurut saya. Dan saya sih merasa ini cukup positif dengan kehadiran Kairos GT. Teman-teman sekalian bisa pilih mulai dari yang versi warna-warna solid dan juga salah satunya ini yang merupakan yang versi warna grafis. Itu aja mungkin untuk NGS Kairos, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya, kita akan bahas mengenai ZX-1R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.